Ya, pemirsa, hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjadwalkan pembacaan putusan pra-peradilan Roy Suryo. Sebagai pemohon dan termohon, Roy Suryo dan Polda Metro Jaya sama-sama yakin menang. Jumat 3 Juli, Roy Suryo dan Polda Metro Jaya telah menyerahkan kesimpulan kepada Majelis Hakim. Setelah serangkaian sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, Selasa 7 Juli, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan keputusan. Pra-peradilan digelar untuk menguji sah atau tidaknya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Roy Suryo dan kuasa hukumnya yakin 99,99% akan menangkan gugatan pra-peradilan ini. Secara hukum acara pidana berdasarkan kompetensi dari pra-peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru maupun juga pasal 77 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951, terhadap perintah penangkapan, perintah penahanan yang menggunakan surat yang cacat formil, maka kewenangan lembaga pra-peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak sah. Sebaliknya, sebagai tergugat, Polda Metro Jaya justru yakin 100% hakim akan menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Apalagi setelah ahli yang mereka hadirkan sepakat jika penangkapan dan penahanan Roy Suryo sudah sesuai prosedur. Di mana dari kami yang dikuasakan dari Reskrim Polda Metro Jaya sudah memberikan kesimpulan rentetan kejadian mulai dari hari pertama sampai hari kelima ini, yang intinya kami tetap memberikan penjelasan kepada hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik sudah profesional, tindakan-tindakan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Kalau kami ya 100% ya, orang kami memang dari doa, dari dukungan teman-teman sekalian, insya Allah yang terbaik. Berarti yakin akan menang ya Pak pra-peradilannya? Insya Allah, kan kayak yakin menangnya Allah. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Setelah jalani perawatan di RS Polri, Kejari kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemasangan baliho ucapan ulang tahun Jokowi oleh Wali Kota Solo Respati Ardi berujung Wali Kota dilaporkan ke Kejaksaan. Sementara Wali Kota Solo menyampaikan ikuti prosesnya. Inilah baliho Jokowi yang terpajang di sejumlah titik di kota Solo, Jawa Tengah. Dalam baliho terpampang wajah Jokowi dengan sebaik kalimat ucapan ulang tahun untuk dirinya. Baliho ini kemudian timbulkan kegaduhan. Pasalnya baliho bergambar mantan Wali Kota Solo ini dipajang atas nama pemerintah Kota Solo. Wali Kota Solo Respati Ardi lalu dilaporkan LBH Mega Bintang. Pelapor Budi Kuswanto menyebut Respati diduga menyalahgunakan wewenang dengan memajang baliho selamat ulang tahun untuk Jokowi. Ya, yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Pertanyaannya, berapa biaya pribadi yang dikeluarkan? Dalam konteks pemerintahan harus ada transparansi, gitu kan? Apalagi kemudian pemasangannya atas nama pemerintahan kota Surakarta. Nah, ini kan sebuah hal yang bertentangan. Kalau menggunakan pribadi, kenapa tulisannya atas nama pemerintah kota Surakarta? Respati Ardi tanggapi santai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia mengaku salah dan berdalih menghormati proses hukum yang ada. Oh iya tuh, siap salah, udah saya berikan siap salah. Awas udah. Ya, oh siap, gak lurus, siap salah. Anggaran.
Kini baliho berpolemik itu sudah diturunkan sementara proses hukum mulai berlangsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial yang menangani perkara klien mereka. 4 hakim yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan imparsial hakim. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Tak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. Selain itu, 4 hakim yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saat menangani perkara Nadiem Makarim. Kuasa hukum menilai pelanggaran kode etik terjadi mulai dari dugaan manipulasi fakta persidangan, imparsial hakim, hingga penunjukan hakim yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial. Ya, dilawan oleh Mahkamah Agung dengan tetap menunjuk hakim yang sudah direkomendasikan sebagai non-palu, bahkan ditunjuk sebagai ketua majelis. Dan kemudian ternyata terbukti pula di dalam proses peradilannya telah menunjukkan hal-hal yang melanggar etik, tidak profesional dan tidak imparsial. Kami juga sampaikan tentang sikap hakim ketika mengakhiri persidangan yang lagi rame juga viral, itu juga kami laporkan. Itu seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan apakah menerima, banding atau pikir-pikir. Merasa ada ketidakadilan dalam vonis sang suami, Franka Franklin, istri Nadiem Makarim, turut mendampingi tim kuasa hukum mendatangi Komisi Yudisial. Franka menegaskan dirinya dan keluarga akan terus memperjuangkan keadilan untuk Nadiem Makarim. Dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Hari ini kami juga mempercayakan kembali bahwa keadilan tersebut dapat kami dapatkan dalam institusi-institusi yang memang sudah di peradilan ini. Usai menyerahkan laporan, kuasa hukum berharap Komisi Yudisial menindaklanjuti seluruh dugaan pelanggaran tersebut secara objektif berdasarkan bukti yang telah mereka serahkan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Andri Setiawan, Zulkarnain, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad unggah ucapan selamat ulang tahun untuk Nadiem Makarim. Menurut Dasko, unggahan itu dibuat timnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun bagi para tokoh nasional. Inilah unggahan selamat ulang tahun yang disampaikan Sufmi Dasko Ahmad untuk Nadiem Makarim. Tampak terlihat juga foto rangkaian bunga disertai tulisan Happy Birthday. Selain menulis ucapan selamat ulang tahun untuk Nadiem, Wakil Ketua DPR itu juga menulis sebuah doa agar mantan Menteri Mendikbudristek selalu dalam lindungan Tuhan. Sontak unggahan Sabtu pada 14 Juli 2026 ini memantik reaksi publik. Banyak yang bertanya apakah ini semacam sinyal politik yang dikirim Dasko untuk Nadiem? Dasko dengan tegas membantahnya. Jadi admin saya yang baru itu dia itu kemudian membiasakan sekarang ini untuk mengucapkan setiap tokoh yang ulang tahun memberikan ucapan selamat ulang tahun di akun saya. Nah seperti dilihat nanti mulai kemarin, kemudian hari ini, ya dan seterusnya begitu. Jadi kemarin ada banyak yang tanya ke saya, maksudnya apa ya? Ya selamat ulang tahun, ya begitu. Tapi ada muncul spekulasi Bang, misalkan ini mengarah pemberian bantuan hukum gitu Bang ke Mas Nadiem. Kalau pemberian bantuan hukum tentunya sudah dilakukan oleh pengacaranya dong kan gitu. Kok pemberian bantuan hukum?